sekarang kamu ini ada di level berapa? Grade 7 ABRSM, Kak. Saya langsung dipilih loh sama George Harliono dari banyak anak-anak berbakat lainnya. Wow, tepuk tangan dulu dong. Saya mewakili Indonesia untuk melaju ke babak final yang akan diselenggarakannya di Bangkok. Iya, iya, Kak. Wih, keren. Kalau Sam begitu kenal piano, apakah langsung suka? Apa ada penolakan dari Sam pertamanya? Penolakan. Penolakan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Timothy Samkosasi. Biasanya orang memanggil saya Sam. Bakat Sam adalah bermain piano. Alasan Sam menyukai piano adalah Sam dapat mengekspresikan perasaan dan imajinasi Sam. Dan juga dapat mengembangkan bakat Sam terhadap musik. Sampai jumpa. Nah, kalau ditanya sebenarnya Sam ini mulai main piano dari usia berapa sih? Dari usia 4, Kak. 4 tahun udah main piano. Ya. Awalnya gimana? Memang karena suka atau disuruh mama papa atau gimana tuh? Pasti awalnya dari dorongan orang tua, Kak. Karena kata orang tuaku, orang yang dapat bermain piano dan main alat musik dapat menstimulasi otaknya. Oke, dapat menstimulasi otaknya. Iya, otaknya. Karena memang butuh kemampuan ekstra untuk kita main alat musik gitu kan ya. Iya, benar-benar, Biar Kak. kinerja otak kanan sama otak kiri itu harus balance gimana Iya, gitu. iya. Jadi 4 tahun sudah mulai main piano, tapi benar-benar seriusnya banget ini di usia berapa? 5, 6, 6, Kak. 6 tahun. Pertama kali lomba usia berapa? Ingat? Kayaknya 7 deh kalau. 7 tahun udah mulai ikut lomba. Oke, berarti startnya di umur 4 tahun, 4 sampai 5 tahun belajar, mulai serius lagi di umur 6 tahun, langsung mulai ikut lomba di umur ke-7. Ingat nggak pertama kali ikut lomba langsung menang apa enggak? Itu festival jadi aku dapat diamond, Kak. Berarti oke dong, juara dong, tepuk tangan dulu dong. Berarti pertama kali lomba bisa dimasukkan kategori menang lah ya, karena dapat penghargaan dong. Oke. Nah, Kak Oji juga mau bocorin prestasinya Sam. Ini ternyata pada Februari tahun 2025 yang lalu, Sam ini berhasil juara 1 pada lomba Steinway Piano Competition level nasional se-Indonesia di kategori Talentum A. Nah, kategori Talentum A ini boleh dijelasin nggak nih Sam? Ini kategorinya apa? Kategori untuk umur 8 sampai 10 kalau nggak Oh, salah. 8 seingat sampai aku. 10 tahun dan akhirnya kamu menjadi juara 1. Iya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, jadi salah satu lomba yang Kak Oji sebutkan tadi ini adalah salah satu lomba piano terbesar dan bergengsi di Indonesia, gitu ya? Iya, betul. Jadi kamu berhasil melawan berapa kontestan nih Sam? Awalnya saya ikut babak penyisihan di Jakarta dulu, Kak. Hmm, Lalu kalau lolos aku menjadi finalis Jakarta. Oke. Kalau total sih ada 50 peserta di babak penyisihan, tapi di babak final hanya 9 finalis, Kak. Oke, dari sekitar 50 disaring sampai sekitar 9 sampai 10 orang Iya, benar. dan Sam berhasil juara 1. Iya. Tapi nggak cuma itu, kalau kita flashback ke tahun lalu nih teman-teman ya, di tahun 2024 ini ternyata Sam juga berhasil lagi juara 1 lagi dalam lomba Indonesia International Piano Competition. Nah, kalau yang ini lombanya di mana Sam? Lombanya di Jakarta, Kak. Hmm. Karena saya menang lomba ini dan dapat juara 1, saya dapat kesempatan untuk duet bareng George Harliono. Oh oke, karena juara 1 berarti dapat kesempatan lagi gitu ya Iya. untuk bermain bersama George Harliono. George Harliono. Nah, kemudian prestasi yang 3, Sam berhasil juara 6 pada perlombaan di Singapura International Young Competition. Yang dimana ternyata Sam ini menjadi satu-satunya orang Indonesia yang berhasil masuk. Bener nggak? Bener, Kak. Ceritain dong ini gimana nih prosesnya? Jadi awalnya saya mengikuti babak penyisihan di Indonesia dulu. Jika lolos akan mewakili Indonesia untuk ke Singapura. Oke. Puji Tuhan saya lolos. Nah itu waktu di Singapura itu melawan kontestan dari negara apa aja? Saya masih ingat nggak? Dari negara Australia, Vietnam, Cina, dan Thailand. Wah banyak juga. Berarti ini sudah masuk kategorinya internasional ya? Bener. Lagi-lagi nih berarti Sam mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional melalui prestasinya dan berhasil mewakili Indonesia di Singapore International Young Competition gitu ya. Iya. Nah kalau dari semua kompetisi yang sudah kamu ikuti nih Sam, yang mana menurut Sam yang paling berkesan dan tidak terlupakan? Kalau paling berkesan pastinya Steinway, Kak.
Karena Stanway adalah lomba besar dan baru pertama kalinya saya mau lomba nggak takut. Biasanya kalau saya mau lomba takut, tapi Aha. kali ini nggak takut sama sekali. Kenapa alasannya? Kan biasanya lomba takut, nervous gitu. Nah, Iya. pas yang itu tuh kenapa kamu bisa nggak deg-degan tuh kenapa ya? Apa karena terlalu excited atau gimana? Soalnya waktu pas Sam jalan ke stage, mau main piano, Sam doa kayak gini Kak. Tuhan Yesus main sama Sam yuk. Jadi aku jadi percaya diri banget Kak. Oh oke, kuncinya adalah berdoa dan percaya diri. Jadi bener-bener nggak nervous sama sekali. Enggak. Padahal biasanya nervous kan? Iya, Nah iya. bicara soal nervous, kalau Sam mau lomba terus tiba-tiba nervous, biasanya Sam ngapain sih untuk menghalau rasa galau, rasa nervousnya itu tadi, rasa deg-degannya? Biasanya aku dengerin kontestan yang lain. Oh gitu, bukannya makin Dengerin. deg-degan ya lihat kontestan yang lain ya? Enggak. Karena Oke. mereka mainnya bagus, aku dengerin aja. Oh, oke, jadi sambil menikmati apa yang peserta lain atau teman-teman yang lain main tuh kamu enjoy the music gitu ya? Iya. Nah, setiap lomba ini kan genre musiknya Sam ini bisa dikategorikan klasik ya. Benar-benar Kak. Tapi kalau misalkan Kak Ojib men-challenge dengan genre yang lain, bisa apa enggak? Bisa dong Kak. Benar. Karena di Anak Indonesia ini kan selalu ada tantangan, ada challenge gitu. Iya, Kamu betul, siap betul. nggak nih untuk kita challenge? Siap dong. Siap ya, karena memang Iya. tidak ada pilihan untuk tidak menerima tantangan ini ya. Sam, ini kalau kita ngomongin soal yang namanya piano. Iya. Ini kan kalau nggak salah seorang piano itu atau seorang pianis itu ada beberapa level atau tingkatan gitu ya. Iya. Seperti level 1 sampai 10 gitu ya. Benar. Nah sekarang kamu ini ada di level berapa? Kalau kata guru Sam grade 7 ABRSM Kak. Grade 7 ABRSM. ABRSM. Berarti oke cukup tinggi banget nih ya untuk seusia Sam ya dari level 1 sampai 10 dia udah di level 8, atau Kak, sorry? 1 sampai 8. Oh 1 sampai 8 aja. Iya. Nah kamu ada di level 7. Iya. Oh bukan sampai 10 bahkan satu level lagi nih udah sampai ke kasta tertinggi gitu ya. Nah tadi kamu udah sempat mention di awal ya Iya. dengan George Harliono. Kalau Betul. teman-teman pengen tahu ya. Jadi yang bernama George Harliono ini adalah pianis muda asal Inggris tapi dia berdarah Indonesia, right? Iya. Dan saat beliau melakukan konser di Indonesia, ini Sam berkesempatan untuk collab Iya. sama George Harliono. Betul. Pertama, how do you feel? Bangga sih Kak. Mhm. Senang juga. Oke, persiapan dan gimana ceritanya awalnya bisa sampai selain tadi ya karena memang kamu kepilih juara 1, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk collab sama George Harliono atau ada cerita lainnya? Ada cerita Kak. Oke, ceritain dong. Awalnya Sam dan keluarga Sam lagi pergi ke gereja Kak, Aha. naik mobil. Atau pas naik mobil, Ami kasih unjuk video di Instagram beliau. Ami cuma ngomong, Sam, kita nggak dapet tiket nih untuk nonton konser George Harliono, udah sold out. Semoga kamu bisa kayak dia, bahkan harus lebih luar biasa. Ternyata saat itu George lagi mencari anak-anak berbakat yang dapat duet bareng dia. Oh, oke. Dan persis 2 minggu sebelum konsernya, Mami Sam di WA sama salah satu penyelenggara lomba yang dulu saya pernah ikuti. Aha. Katanya ditawarin untuk duet bareng George Harliono. Dan saya langsung dipilih loh sama George Harliono dari banyak anak-anak berbakat lainnya. Tanpa audisi berarti? No audition. Jadi audisi, no audition? No. Berarti gara-gara ngelihat performance-nya kamu dan kamu kemarin sempat juara, dan Ya. kamu langsung dipilih sama George Harliono-nya langsung. Iya betul. Wow, tepuk tangan dulu dong. Keren ya, keren ya. Nah, sekarang kita sudah janji sama teman-teman yang ada di rumah kalau kita akan men-challenge menantang Sam untuk memainkan pianonya dengan genre yang berbeda. Kalau kita tahu Sam ini memainkan genre musik klasik dan kali ini kita akan memilih untuk tantangan yang akan diberikan sama Sam ini, kamu akan memainkan genre jazz. Are you ready? Ready. Ready lah, oke. Seorang saya masa nggak habis. Langsung aja kita masuk ke challenge di kelasnya Anak Indonesia. Ini dia.
Kalau Sam tadi bilang usia pertama kali main piano itu usia 4. Iya benar. Gara-gara disuruh mami. gitu Iya. ya. Waktu pertama kali disuruh, kan biasanya anak-anak kan ada rasa gak mau gitu, aduh males. Kalau Sam begitu kenal piano, apakah langsung suka, langsung happy, apa ada penolakan dari Sam pertamanya? Penolakan. 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 Waktu itu pertama kali main piano apa yang dirasakan? Oh, susah banget, ini ribet gitu. Aku sebenarnya bisa tapi males aja dulu. Oke, oh jadi lebih ke rasa males gitu main piano tuh. Nah, sampai kamu ingat nggak kira-kira begitu bisa enjoy, oh main piano tuh asik ya. Butuh waktu berapa lama dari 4 tahun yang pertama itu? Berapa bulan atau it takes like 1-2 tahun? Mungkin nomor 7 Kak, baru bisa kayak. Baru bisa enjoy? Iya. Oh, berarti 4, 5, 6, 7. 7. Berarti udah hampir 3 tahun Iya, 3 untuk tahun. proses bisa enjoy dan happy main piano. Iya. Ternyata pas udah 7 tahun kamu pasti gini, ternyata mami aku benar. Ternyata aku memang harus main piano gitu ya. Iya. Nah seperti yang udah kita tahu bahwa Sam ini kan nyemplungnya di genre klasik. Sebenarnya kalau teman-teman pengen tahu nih ya, yang paling membedakan genre klasik dengan genre lainnya dan apa yang membuat saya memilih jalur klasik itu sendiri. Sebenarnya semua genre itu bagus Kak. Tapi saya memilih untuk belajar klasik dulu karena klasik itu lebih kompleks. Mulai dari articulation, dynamics, phrasing, touch, teknik, dan dynamicsnya juga Kak. Oke. Kalau kita belajar klasik dulu, semua genre terasa lebih gampang. Gara-gara klasik itu fondasi dari semua genre. Oh, ini menarik ya. Berarti saat bermain ataupun belajar piano klasik, ini fondasi yang udah kuat banget gitu ya. Iya. Untuk nextnya kalau misalnya mau mainkan piano untuk berbagai macam genre lainnya itu akan lebih more easier gitu ya. Iya. Oh oke. Tapi ya memang ya teman-teman begitu mau belajar musik ataupun piano genre klasik, seperti saya bilang tadi ngejelimet ya, memang agak susah dan lumayan susah gitu ya, sampai Iya. enak gitu. Tapi nanti ketika sudah bisa belajar klasik dengan benar, nanti akan mendapatkan kemudahan untuk berbagai macam genre saat main piano tuh lebih asik, lebih seru gitu ya. Nah Sam, kamu mau nyampaikan sesuatu nggak untuk teman-teman yang ada di rumah? Mungkin teman-teman yang ada di rumah ini banyak sekali yang hobi di rumahnya punya piano dianggurin atau cuma belajar-belajar aja gitu. Terus pengen banget juga atau mungkin teman-teman yang mau mulai pengen belajar dan mengenal piano. Kamu punya tips atau punya saran buat mereka nggak? Oke Kak. Silakan ke situ. Teman-teman, saya mau kasih pesan nih untuk teman-teman semua. Jangan takut ya untuk belajar piano dari nol, karena semua pianis hebat pernah jadi pemula. Yang penting kamu harus punya kemauan, konsisten, dan komitmen untuk belajar piano. Dan nikmati setiap prosesnya ya. Selamat berjuang! Yeay, terima kasih Sam. Keren sekali misalnya. Jadi sebenarnya intinya sama ya. Kalau kita mau menginginkan sesuatu, mau kita belajar sesuatu, intinya kalau kata Sam tadi ada 3 kunci penting. Yang pertama adalah Kemauan. kemauan. Yang penting mau dulu. Mau apa enggak kamunya nih? Oke, ketika udah mau. Yang kedua, Komitmen. komitmen. Karena udah mau, ya komit. Capek, susah, harus belajar, ya. Ketiga adalah Konsisten. konsisten. Begitu udah mau, terus kemudian tadi ada rasa ingin berjuangnya, konsisten. Jadi jangan cepat puas, jangan cepat menyerah. Gimana caranya bisa menjadi satu hal yang dilakukan terus menerus, di-upgrade terus. Karena kalau kita belajar ini nggak pernah ada batasan waktu, gitu kan ya? Iya, betul. Oke. So, Sam, terima kasih banyak untuk sharing sessionnya di sini, untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita dapat informasi yang banyak, dapat ilmu yang banyak buat teman-teman yang ada di rumah juga. Thank you so much. Dan kalau gitu kita nggak pakai lama, harus kita nyatakan kalau Sam ini lulus dari kelasnya anak Indonesia. Tapi Ko Aji sebelum pamit juga mau ngingetin sama teman-teman yang ada di rumah, kalau sekarang teman-teman ini sudah bisa menyaksikan program-program unggulan The Eye TV di platform The Eye Plus yang sekarang sudah bisa diunduh secara gratis ya melalui Play Store dan juga Apple Store. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. The Eye Plus Discover Inspiring Content. Dan sekarang saatnya Kak Oji Bisma Putra pamit. Ini dia penampilan spesial dari the one and only Timothy Sam Kosasi.